kulit itu dibekam. Ya, kita tahu bahwa kulit itu tersusun atas sel-sel kulit, di mana sel-sel kulit itu dikasih makan oleh pembuluh darah yang namanya kapiler. Ya, jadi kulit dikasih makan dengan pembuluh darah kapiler. Kenapa saya bicara kulit terlebih dahulu? Karena bekam harus membekam di daerah kulit. Maka itu saya bicara kulit. Dan kulit merupakan organ yang terbesar dari tubuh manusia. Maka jumlah sel kulit pun juga cukup banyak. Dan kulit itu pun ada sel-sel kulit yang dikasih makan oleh pembuluh darah yang namanya kapiler. Nah, pembuluh darah ini ngasih makan ke sel kulit. Ya, sel kulit itu pun juga mengalami proses metabolisme sehingga juga menghasilkan sampah. Jadi ada satu proses di mana kulit dikasih makan, sel kulit dikasih makan, tetapi kulit juga mengeluarkan sampah. Nah, saya bicara level yang lebih seluler lagi. Nah, si kapiler itu dalam memberi makan ya itu lewat rembesan endotel. Jadi dia merembes, ngasih makan, isinya apa? Ada oksigen, ada glukosa, ada asam amino. Kemudian sel mengalami proses metabolisme, menghasilkan sampah-sampah sisa metabolisme, CO2, air, dan sebagainya. Nah, pada proses pemberian makan, kemudian menghasilkan sampah itu ada satu daerah, namanya daerah interstisial, atau antar sel ada daerah. Disitulah terjadinya pengumpulan dari makanan dan sampah metabolisme. Dan kemudian dari kapiler ngasih makan dan sampah keluar menuju yang namanya venula. Kapiler, venula. Ada satu daerah namanya interstisial. Nah, proses bekam ternyata menyebabkan tekanan negatif pada kulit sehingga kulit menjadi naik, sehingga apa yang terjadi? Terjadi peningkatan cairan interstisial. Karena tadi di kop tekanan negatif, cairan dari sirkulasi darah kapiler masuk ke interstisial menjadi meningkat. Sampah pun yang seharusnya terbuang karena di pop, maka dia akan terhambat untuk proses pengeluarannya, sehingga ngumpullah cairan interstisial yang meningkat di daerah yang namanya interstisial. Jadi di kop berarti terjadi akumulasi cairan interstisial. Kemudian setelah di kop dalam jangka waktu beberapa menit gitu ya, atau sampai kondisi sudah hiperemis, kopnya dilepas, kemudian dilakukan penusukan atau penyayatan. Ditusuk, maka keluarlah tadi cairan interstisial. Jadi mayoritas yang keluar pada saat bekam itu adalah cairan interstisial. Walaupun ada juga dinding pembuluh darah yang robek. Ada yang robek, maka juga sebagian sel darah pun ada yang keluar, tapi itu sebagian kecil. Atau sel darah merah mengalami lisis sehingga menimbulkan warna merah. Setelah ditusuk atau ditoreh kemudian dikop lagi, maka cairan keluar tuh dalam jumlah yang banyak. Maka itu bekam adalah proses pengeluaran cairan interstisial, di mana di situ berisi makanan, di situ juga berisi sampah-sampah metabolisme, di situ juga berisi radikal-radikal bebas. Maka itu bekam ini sangat luar biasa untuk mengeluarkan tadi sisa-sisa sampah metabolisme. Maka itu bekam ini bisa bermanfaat untuk beberapa aspek penyakit. Ada sesuatu yang unik dari bekam ini. Bekam tidak hanya mengeluarkan yang hidrofilik, tetapi juga lipofilik. Berbeda dengan ginjal. Ginjal hanya yang hidrofilik saja yang difiltrasi atau disaring. Tetapi bekam filtrasi melalui dinding endotelnya tidak hanya yang hidrofilik, tetapi yang juga lipofilik atau larut dalam lemak. Maka itu kenapa bekam bagus untuk menurunkan kolesterol. Bekam sangat bagus untuk menurunkan tensi, karena tadi cairan interstisial banyak yang keluar. Bekam juga bagus untuk menurunkan asam urat. Bahkan ketika bekam, nah ini yang cukup unik, terjadi respon inflamasi. Karena ditusuk, karena ditoreh, maka bekam membuat proses peradangan buatan, atau kita sebut namanya artificial inflamasi. Jadi peradangan yang dibuat. Karena dibikin radang, maka menyebabkan respon imun menjadi berespon. Makrofag jadi aktif.